Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Kali ini aku akan membawakan rekap alur film animasi masih tentang petualangan 3 jenis hewan purba yang sedang mengalami krisis di mana tempat tinggalnya itu mengalami pencairan karena pemanasan global. Di perjalanan mencari tempat yang aman, Manny dan kawan-kawan menemukan mamut lain berjenis kelamin betina yang menganggap dirinya seekor posum. Untuk menghindari kepunahan, Manny berusaha agar mamut betina itu menyukainya. Bagaimana selanjutnya? Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Fred, you found another mammoth! Where? Para binatang terlihat sedang bermain seluncur es. Beberapa di antaranya juga sedang bermain es dan mengeluhkan tentang pemanasan global. Banyak anak-anak yang sedang bermain air maupun seluncur di sana. Dan ternyata tempat itu memanglah wahana bermain seluncur yang dikelola oleh Sid. Meski mencoba mengatur, namun anak-anak kelihatan sama sekali tidak menghormati dan bahkan bisa dikatakan membuli Sid. Untungnya Manny dan Diego datang. Sid yang hampir dikubur oleh anak-anak binatang diselamatkan. Sid masih berusaha percaya bahwa anak-anak menghormatinya dan menurutinya, walaupun kenyataannya tidak, dan Sid lebih sering dijadikan sebagai bahan lelucon. Sid juga mengatakan kepada Manny dan Diego bahwa dia adalah bagian penting dari perkumpulan itu dan ingin dihormati. Di saat Diego dan Manny bercanda mengatakan bahwa Sid tidak memenuhi kualifikasi untuk mendirikan perkemahan. Maksudnya di sini perkumpulan anak-anak ya. Setelah mengatakan hal itu, Sid pergi dengan wajah kecewa. Sid terlihat kesal, berbicara seorang diri bahwa dia pantas dihormati. So you need to start treating me with some respect. Anak-anak binatang terlihat serius mendengarkan Manny menceritakan dongeng. Namun mereka terlalu banyak bertanya hingga muncul pertanyaan mengapa Manny tidak berkeluarga yang membuat mamut itu terlihat sedih. Untungnya Diego segera mengambil alih dan berhasil menakut-nakuti anak itu hingga mereka pergi. Diego menanyakan keadaan Manny yang masih kepikiran dengan pertanyaan anak-anak itu. Namun si mamut kelihatan marah dan tepat di saat itu sebuah rumor mengatakan bahwa dunia akan banjir. Fastoni menyebarkan rumor itu. Manny berusaha menghentikannya dengan mengatakan bahwa es sudah membeku selama ratusan tahun dan akan terus membeku selamanya. Namun salah satu binatang mengatakan tentang mamut yang sudah punah dan Manny satu-satunya mamut yang tersisa. Saat Manny dan para binatang sedang berdebat tentang kepunahan, Sid berada di puncak es dan hendak melompat ke air terjun yang amat sangat tinggi. Tentu saja Manny dan Diego segera menghampirinya. Ternyata Sid melakukan itu karena ia ingin dihormati. Sid hampir saja meloncat, tapi untungnya Manny langsung menangkapnya. Namun sayangnya lapisan es di sana tiba-tiba retak dan memunculkan lautan es yang membuat Manny dan kawan-kawan tercengang. Guys, Fast Tony was right. Saat hendak memperingatkan para binatang lain terkait hal itu, Sid tanpa sengaja membuat lapisan es yang dipijak ketiganya retak dan pada akhirnya mereka bertiga jatuh ke bawah melewati air terjun yang awalnya ingin diluncuri oleh Sid. Ketiganya jatuh ke bawah dengan heboh. Manny langsung memberitahukan bahwa rumor tentang banjir yang dirumorkan Fastoni benar adanya, mengatakan bahwa bendungan mulai retak dan lembah akan banjir. Namun para binatang masih meragukan karena sebelumnya Manny mengatakan bahwa tempat itu tidak akan banjir. Para binatang hanya tertawa sampai burung bangkai berbicara dan para binatang lain mulai menanggapi terkait rumor banjir dengan serius. Flood's real, all right. And it's coming fast. Burung bangkai itu juga memberikan lokasi yang aman untuk para binatang. Namun waktu mereka hanya 3 hari karena mungkin saja daratan itu akan mulai tenggelam. Setelah memberikan penjelasan, burung bangkai terbang dan di saat yang sama retakan terdengar dari dinding es yang membuat para binatang panik. Sebongkah es terjatuh. Dengan arahan Manny, para binatang mulai bergerak untuk melakukan evakuasi. Saat para binatang sudah pergi, retakan yang jatuh dari dinding es ternyata berisi 2 ekor binatang air yang memiliki taring dan terlihat menyeramkan. Para binatang mulai berjalan untuk melakukan evakuasi, tentu saja dengan perbekalan dan kesibukannya masing-masing. Pada evakuasi itu, banyak sekali para binatang yang menyebutkan bahwa Manny adalah mamut terakhir, yang membuat mamut itu terlihat sedih. Kid, look! The last mammoth. Seekor binatang sedang bermain air. Ia dikejutkan oleh binatang yang tiba-tiba muncul dari dalam air. Ternyata itu adalah Stu, rekan Fastoni. Stu tertawa, kemudian kembali berenang, namun sesuatu menangkapnya di dalam air. Fastoni memanggil rekannya itu, namun tidak ada jawaban dan tiba-tiba muncul cangkang kosong Stu dari dalam air. Fastoni pergi tepat dengan kemunculan binatang mengerikan yang sebelumnya masih membeku. 2 ekor binatang air itu mulai menyelam dan berenang.
Retakan pada dinding es terus terjadi, potongan es mulai berjatuhan. Manny dan kawan-kawan terus melanjutkan perjalanan. Manny sangat terganggu karena di sepanjang perjalanan itu Sid tidak berhenti bernyanyi. Tiba-tiba Manny terdiam sebentar, menatap es runcing dan berkata bagaimana jika dirinya memang benar-benar mamut terakhir. What if you're right? What if I am the last mammoth? Sid mencoba menghibur, namun tidak terlalu menghibur. Di saat itu, suara khas dari mamut terdengar yang membuat Manny begitu bersemangat mencari sumber suara. Tentunya diikuti Diego, sedangkan Sid sendiri dia terbawa di punggung Manny. Namun sayangnya ternyata itu bukanlah suara mamut, melainkan seekor binatang yang sedang sakit perut dan buang angin pada lubang pohon yang membuat suaranya terdengar mirip mamut. Hal itu membuat Manny terlihat sedih. Ia pergi menyendiri untuk menenangkan pikirannya. Sid dan Diego tiba-tiba terkena lemparan kerikil. Ternyata berasal dari posum kecil yang menjahili mereka. Dua binatang besar dikalahkan oleh dua ekor posum kecil. Posum itu terlihat bangga dan mengejek keduanya. Diego tidak terima dan mengejar mereka. Manny berjalan sendirian dengan wajah sedih. Namun seketika ia terkejut karena kemunculan seekor mamut. Manny terlihat senang, mamut lain juga kelihatan senang. Namun dalam hal yang berbeda ya. Manny semakin bingung dengan apa yang dikatakan oleh mamut itu karena ia bergelantungan di atas pohon dan mengatakan bahwa ia sedang mencari saudaranya di lubang di dalam pepohonan. Pada saat melakukan obrolan yang aneh itu, dua posum kecil muncul berlari karena dikejar Diego dan mereka bersembunyi di belakang mamut betina. Diego dan Sid terlihat terkejut. Sid terlihat begitu senang karena melihat mamut lain. Namun mamut itu malah terkejut karena mengatakan bahwa ia pikir mamut sudah punah. Meski Manny mengatakan bahwa mamut betina adalah mamut. Namun mamut betina itu tidak mengaku bahwa dirinya adalah mamut, melainkan posum, dan dua posum kecil yang ada di sampingnya adalah saudaranya. Don't be ridiculous. I'm not a mammoth, I'm a possum. Manny dan kawan-kawan semakin tercengang. Namun Sid mengatakan bahwa Manny tidak bisa pilih-pilih karena hampir saja punah. Tanpa persetujuan, Sid mengajak Ellie, si mamut betina yang mengaku posum itu, untuk bergabung dalam perjalanan. Meski ada keberatan dari dua belah pihak, namun pada akhirnya mereka bergabung jadi teman seperjalanan. Di sini adik posum sangat aktif dan tidak bisa akur dengan Sid dan Diego. Mereka bahkan bertengkar sebelum perjalanan dimulai, namun segera menghentikan pertengkaran itu saat mendengar suara gemuruh yang menjadi tanda dinding es akan mulai runtuh. Manny bersikap tegas, lebih ke marah-marah sih ya di sini, karena dia adalah pihak yang tidak setuju untuk melakukan perjalanan bersama karena menganggap Ellie ini gila gitu. Dua posum kecil juga mau tidak mau menurut dan bersikap patuh meski tidak setuju melakukan perjalanan dengan kelompok Manny. Dan benar saja di sepanjang perjalanan Ellie bersikap aneh. Jadi dia itu kayak ngikut kebiasaan posum, merangkak di tanah alias berkamuflase dan takut terhadap segala hal. Mereka itu selalu merasa tidak aman dengan sekitar ya. Tentu saja Manny kesal melihat kelakuan keluarga posum itu. Di sepanjang perjalanan, Ellie terus saja menyebutkan bahwa Manny adalah mamut terakhir dan bersikap belas kasih terhadap Manny. Manny berkali-kali mencoba memberitahu bahwa Ellie adalah mamut. Namun malah Ellie yang menyangka bahwa si Manny adalah posum karena si Manny ini sempat bilang bahwa kita itu ukurannya sama, jejak telapak kaki kita juga sama gitu. Look at our footprints. They're the same shape. Saat menyeberangi daratan es, Diego bersikap agak takut. Bukan agak takut sih, dia takut malah ya. Sebagai informasi, Diego ini adalah binatang sejenis kucing yang juga takut air. Lebih tepatnya dia itu takut tenggelam. Awalnya es itu aman, namun tiba-tiba dua binatang yang berenang di air di bawah es itu muncul ke permukaan dan mulai menyerang mereka. Dua binatang yang sebelumnya sempat beku ya. Diego hanya diam membeku melihat lautan es. Untungnya sih berhasil menyadarkan Diego dan berhasil kabur. Manny menghadapi salah satu binatang air yang mirip buaya, tapi lebih ke kuno ya bentukannya. Meski awalnya terlihat takut, namun setelah melihat Ellie, ia memiliki motivasi untuk melempar binatang itu dan pada akhirnya dua binatang air, kita sebut aja monster air, itu pergi. Bukannya memuji, Ellie malah menyebut tindakan Manny adalah sebuah kebodohan. Ia mengatakan bahwa mamut mungkin saja punah karena mereka sering menantang bahaya. Maybe mammoths are going extinct because they put themselves in danger too often. Di sepanjang perjalanan, Ellie dan dua posum terlihat begitu senang melakukan permainan. Sebuah kesalahpahaman terjadi. Ellie mengira Manny menyakiti Chris, salah satu adik posum ya namanya Chris, namun dengan segera teratasi. Baik Diego maupun Sid mengatakan bahwa Ellie sangat cocok untuk Manny karena si Ellie ini ceria, sedangkan si Manny ini suram ya bawaannya gitu. Namun Manny masih terikat dengan sesuatu yang membuatnya enggan mendekati Ellie.
Sebenarnya Manny seringkali menatap Ellie dengan mata berminar, jadi kayak terpesona gitu, namun ia masih mengingkari perasaannya alias Daniel. Saat Manny melemparkan batang pohon yang membuat Ellie tersangkut, keduanya tidak sengaja menemukan sebuah tempat. Ellie menatap tempat itu dan berjalan ke dalam. Ia terlihat merasa begitu familiar. Manny yang tidak tahu apapun mengikuti dari belakang. Ellie terus berjalan, kemudian secara perlahan sebuah ingatan muncul. Ingatan saat Ellie masih kecil. Ellie kecil kelihatan tersesat. Ia berlindung di sebuah pohon dan kemudian bertemu dengan Possum bersama dua bayinya. Saat ingatan itu berakhir, Ellie mendekati Manny dan menyatukan jejak kaki mereka. Sambil berjalan, Ellie mulai bercerita bahwa dirinya memang merasa sedikit berbeda dengan saudaranya yang lain. Ellie juga mengatakan wajar dulu tidak ada possum laki-laki yang menyukainya karena mungkin dirinya ini berbeda. Namun Manny menghiburnya dengan mengatakan bahwa Ellie itu menarik. Ternyata pujian dari Manny itu membuat Ellie senang dan keduanya mulai terlihat akur. Oh, that is really sweet. Di sisi lain, Sid dan Diego mulai mengobrol tentang perkembangan hubungan Manny dan Ellie yang semakin membaik. Sid menyinggung terkait Manny yang berhasil mengatasi rasa takutnya, kemudian mengaitkan itu kepada Diego yang takut air. Sid berusaha memotivasi Diego agar tidak takut air, namun hal itu kurang berhasil. Kembali kepada Ellie dan Manny, keduanya terlihat semakin akrab, namun sebuah kesalahpahaman terjadi. Pada obrolan tersebut, Manny sedikit menyinggung terkait cara mengatasi kepunahan. Si Ellie menangkap perkataan Manny ini sebagai ajakan, itulah ya, tahulah ya. Ellie jadi tersinggung dan akhirnya marah. You're not saving the species tonight or any other night. Manny kembali pada Sid dan Diego, namun Ellie terlihat sangat marah dan meminta perjalanan dilanjutkan malam itu juga. Meskipun Manny mengatakan bahwa mereka tidak bisa melihat dalam kegelapan. Mau tidak mau, Manny dan kawan-kawan mengikuti. Perjalanan dilakukan dengan suasana canggung. Ellie kelihatan sangat marah dan tidak mau berbicara dengan Manny. Sebuah insiden terjadi di mana mereka terjebak di atas puing bebatuan dan hampir saja jatuh karena mereka berjalan dalam kabut dan tanpa sadar sudah berada di atas bebatuan berbahaya itu. Situasi semakin menjadi rumit dan semakin mengancam nyawa karena di situasi itu meskipun bisa bekerja sama, Manny dan Ellie masih bertengkar terkait hal sebelumnya. Untung saja Diego bisa menengahi dan memberikan komando. Meskipun Manny enggan meminta maaf, pada akhirnya Ellie lah yang meminta maaf. Mereka selamat dengan cara dramatis. Ellie dan Manny juga sudah berbaikan, akhirnya kawanan itu beristirahat kembali. Manny kembali memperhatikan Ellie dengan tatapan lembut sebelum akhirnya tertidur. I guess we finally did something right together. Malam itu, sekelompok kungkang mini membawa Sid ke sebuah tempat. Sid tampak terkejut awalnya, namun ia terlihat menikmati kala para kungkang mini itu mulai menyembahnya. Sid terlihat sangat senang karena dia disebut sebagai Raja Api dan para kungkang terlihat begitu menghormatinya. Namun kesenangannya itu tidak lama karena ternyata untuk mengatasi cuaca panas yang ekstrim yang melelehkan es yang sudah bertahan selama berjuta-juta tahun, Sid akan dikorbankan dengan cara dilempar ke gunung berapi. Untung saja dia berhasil selamat berkat keberuntungannya, meski caranya sedikit ekstrim ya. Pada pagi harinya, daratan yang dijadikan tempat beristirahat Manny dan kawan-kawan mulai tergenang air. Sid muncul dan menceritakan pengalamannya, meski tidak ada yang percaya dengan ceritanya itu. Mereka melanjutkan perjalanan dengan terburu, bertemu dengan sekelompok burung bangkai yang kemudian menyanyikan Food. Glorious food. BTW Sid juga ikut menyanyikan lagu ini setelahnya, karena dia merasa lagunya memang bagus dan emang kedengeran bagus ya lagunya. Setelah melewati perjalanan yang begitu lama, akhirnya mereka sampai di tempat yang disebutkan dan melihat kapal yang ternyata itu sebongkah kayu yang ukurannya besar. Namun untuk menuju ke kapal itu tidaklah mudah karena ternyata di hadapan mereka ada tanah yang menyemburkan gas panas yang bahkan bisa memanggang seekor burung dodo. Kembali lagi pertengkaran terjadi, lebih tepatnya ketidaksepakatan yang berujung pertengkaran antara Manny dan Ellie. Ellie ingin mencari jalan memutar, sedangkan Manny memilih terus melanjutkan untuk berjalan ke depan. Forward! Can I say something? No! Pada akhirnya mereka berpisah dan mengikuti keinginan masing-masing. Manny berjalan dengan raut wajah kesal tanpa memperhatikan sekitar, meski Sid dan Diego sudah memperingatkan. Pada akhirnya, Manny terlihat hampir saja terkena semburan gas itu, namun untungnya berhasil selamat karena cepat disadarkan oleh Diego dan Sid. Setelahnya Manny, Sid, dan Diego sampai di iringan para binatang yang akan naik ke kapal.
Dengan cepat, Manny dan kawan-kawan menanyakan tentang Ellie kepada kawanan binatang lain. Namun tidak ada seekor binatang pun yang melihatnya. Di sisi lain, dinding es mulai retak dan runtuh. Bendungan itu menyemburkan air yang sangat banyak yang tentu saja membuat para binatang semakin panik. Ellie dan dua possum hampir saja berhasil, namun sayangnya ia terjebak reruntuhan bebatuan dan hanya bisa meloloskan dua adik possumnya saja, sedangkan si Ellie ini terjebak dalam gua batu. Dua possum kecil itu dengan terburu menuju kawanan binatang dan meminta bantuan. Keduanya berhasil menemukan Manny dan mengatakan terkait situasi Ellie yang terjebak. Ellie! She's trapped in a cave! Manny melihat air mulai datang. Dengan segera ia berlari, namun air sudah lebih dulu mendahulinya. Meski begitu, Manny masih berusaha menyelamatkan Ellie. Dua possum kecil juga terjebak pada banjir itu. Sid mencoba menolong, namun ia malah terjun dan mendarat di bongkahan es yang terbawa arus air. Pada akhirnya Sid pingsan. Diego mencoba melawan rasa takutnya dan mulai menyelam untuk menyelamatkan Sid. Ternyata Diego berhasil mengalahkan ketakutannya dan berenang. Ia juga berhasil menyelamatkan Sid dan dua possum kecil itu. Great! Who's gonna save him? Manny yang masih berusaha menyelamatkan Ellie mendapat gangguan dari dua monster yang sebelumnya menyerang mereka. Ukuran dua monster ini lebih atau hampir sama dengan Manny ya. Mereka menenggelamkan Manny, namun untungnya Manny berhasil memanfaatkan serangan dua binatang itu untuk membantunya membongkar batu yang mengurung Ellie. Pada akhirnya Ellie berhasil diselamatkan. Namun volume air semakin lama semakin tinggi. Untungnya di situasi itu dinding es terbelah. Pada akhirnya air itu mengalir melewati celah dinding es dan membuat air di tempat itu surut. Para binatang terlihat sangat senang. Saat merayakan hal itu, Kungkang Mini muncul, menyembah dan meminta Sid untuk bergabung. Sid terlihat tergiur dengan tawaran itu, namun Diego segera mengatakan Sid adalah bagian penting yang menyatukan kelompoknya. Sid terlihat sangat senang. We'd be nothing without him. Sebuah suara terdengar, suara yang ternyata berasal dari hentakan kaki para mamut yang berjalan ke tempat itu. Tentu saja hal itu membuat Manny terlihat sangat senang, begitupun para binatang terlihat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena mereka mengira bahwa para mamut sudah punah. Ellie terlihat senang karena mereka bukan lagi mamut terakhir dan hendak mengikuti kawanan mamut itu pergi. Namun ia berhenti saat Manny diam saja. Manny terlihat ragu-ragu mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya ia mengatakan bahwa senang Ellie menemukan apa yang dia cari. Kelompok Manny dan Ellie hanya terdiam melihat di situasi canggung itu. Pada akhirnya Sid dan Diego memberikan sedikit perkataan untuk memotivasi agar Manny mau mengatakan perasaannya yang sebenarnya kepada Ellie. You need to let go of the past. Go after her. Dan ternyata hal itu berhasil. Manny mengejar Ellie dan mengatakan bahwa ia ingin bersamanya. Ellie terlihat sangat senang dengan kejujuran Manny. Pada akhirnya ia memutuskan untuk bersama Manny. Sid dan Diego awalnya terlihat hendak pergi karena mereka mengira Manny dan Ellie akan mengikuti kawanan para mamut. Namun ternyata tidak. Manny dan Ellie kembali ke kelompoknya yang dahulu. Kini kelompok Manny menjadi lebih banyak dengan tambahan satu mamut dan 2 ekor possum kecil. Mereka melanjutkan perjalanan. Dan tamat. Sebuah perjalanan dan pertemuan diawali dengan kesalahpahaman dan pertengkaran menjadi sebuah ikatan yang dalam antar makhluk aneh. Sampai di sini dulu video rekap alur animasi untuk Ice Egg Movie 2. Semoga kalian suka. Sampai jumpa lagi di sesi rekap alur animasi selanjutnya. Dadah.